Oke, halo teman-teman. Ya, gimana nih kabarnya? Ya, semoga semuanya baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana aterosklerosis itu bisa terjadi. Ya, jadi pada dasarnya aterosklerosis itu disebabkan oleh kolesterol atau LDL, jumlah LDL yang banyak pada pembuluh darah. Nah, LDL ini kan normalnya berada pada intravaskuler, tapi dalam kondisi yang patologis saking bisa karena banyaknya LDL atau kerusakan pada sel endotel pada pembuluh darah menyebabkan LDL ini masuk ke tunika intima pada dinding pembuluh darah. Ya, jadi LDL yang harusnya berada pada intravaskuler itu jadi masuk ke tunika intima pada pembuluh darah. Nah, apa masalahnya kalau masuk ke tunika intima? Nah, ketika LDL ini masuk ke tunika intima pada pembuluh darah, dia bisa menyebabkan terjadi agregasi dan atau terjadi oksidasi. Nah, terjadi agregasinya dan terjadi oksidasi ini menyebabkan ukuran dan karakteristik dari LDL ini berubah. Yang awalnya ya mungkin ukurannya kecil, tapi karena agregasi menjadi besar dan karena oksidasi, komponen dari LDL ini jadi berbeda. Karakteristiknya berbeda. Karakteristik yang berbeda ini menyebabkan respon yang berbeda dari sel imun kita. Jadi sel imun ini menganggap LDL yang teroksidasi ini menjadi zat asing, padahal awalnya LDL ini bagian dari tubuh kita. Karena terjadi oksidasi, ya penambahan atom itu ya, oksigen, ya jadi menjadikan LDL ini zat asing bagi tubuh, sehingga dia akan difagositosis atau dia akan dimakan oleh sel imun. Nah, awalnya yang makan sel imun yang memakan dari LDL ini adalah sel imun yang berada di tunika intima itu, seperti sel dendritik dan makrofag di sekitar situ. Nah, karena sudah direspon oleh sel-sel imunnya di situ, menyebabkan pemanggilan sel imun yang lain, monosit dari sel-sel sumsum tulang atau sel limfe akan menarik monosit itu menuju ke tunika intima, di mana terjadi LDL yang teroksidasi ini di dalam tunika intima. Nah, ketika monosit ini masuk ke dalam pembuluh darah ke tunika intima itu, dia akan berubah menjadi makrofag. Makrofag ini akan memfagositosis dari LDL yang teroksidasi tadi, dan menyebabkan makrofag yang memakan LDL teroksidasi ini menjadi sel busa ya, karena dia memakan lipid yang teroksidasi ini. Dia makrofag menjadi sel busa atau foam cell. Dan foam cell ini bisa menarik sel imun yang lain untuk berkumpul di tempat terjadinya fagositosis ini. Nah, karena makan terus, sel makrofag makan terus dan menyebabkan pemanggilan sel-sel imun yang lain seperti sel imun sitokin dan sel T yang lain, menjadikan di daerah tersebut terjadi inflamasi. Nah, di kondisi yang lain, makrofag ini akan datang terus, dan ada satu penelitian yang mengungkapkan, jadi ketika terjadi proses aterosgenesis ini juga terjadi perubahan dari struktur otot polos yang berada pada pembuluh darah. Ya, jadi di pembuluh darah nanti ketika terjadi peristiwa itu, sel otot polosnya ini yang awalnya dia cuma kerjanya kontraksi dan tidak terjadi pembelahan, berubah menjadi ada pembelahan. Makanya
di tempat terjadinya proses terjadinya aterosklerosis atau aterogenesis ini, dia akan membesar ya, pembuluh darahnya akan menyempit juga kan, akan membesar dan membesar ke dalam gitu. Nah, diduga juga makrofag jadi di sel otot polos ini mengekspresikan sel-sel seperti makrofag. Nah, ini menjadi salah satu pendapat kenapa makrofag yang ada di tempat tadi itu semakin banyak ya, karena di sel-sel otot polos ini juga mengekspresikan sel-sel seperti makrofag, meskipun dalam proses fagositosisnya tidak sehebat fagositosis dari makrofag aslinya ya. Nah, ketika itu terjadi terus-menerus sehingga akan terjadi penyempitan pembuluh darah. Nah, setelah itu terjadi, setelah makrofag makan dan sebagainya, itu nanti akan terjadi nekrosis atau awalnya apoptosis dulu, awalnya apoptosis dulu yang kemudian akan menjadi apoptosis yang tidak bisa diatur menjadi nekrosis pada makrofag di daerah tersebut. Yang menjadi bahaya adalah ketika plak ini ruptur. Kalau plak ini ruptur, akan terjadi pembekuan di daerah situ. Pembekuan karena memperbaiki sel endotelnya itu, dia akan terjadi bekuan ya. Nah, bekuannya ini yang mengakibatkan biasanya penyumbatan. Nah, ini yang membahayakan. Jadi ketika sel-sel intravaskulernya itu sudah menyempit karena aterosklerosis tadi, ditambah jika terjadi ruptur, itu terjadi akan mengakibatkan terjadinya pembekuan di situ. Nah, ini biasanya menyebabkan sumbatan pada jantung atau otak gitu ya, dan menyebabkan komplikasi yang lain. Mungkin cukup itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang lain. Terima kasih.